Kaki juga tak? Kaki belum, masih pusing barusan. Oh masih pusing ya, coba nanya di sini. Baru selesai darah itu. Coba gerak. Mau lepas. Coba. Dah, sini. Kuat? Kuat. Enak, lebih enak kan berjalan? Ya. Ya, seperti kan itu. Ya wes sudah, ayo sudah, aja. Ceritakan keluhannya apa? Sakitnya, moga awal sakit kapan? Moga Saya bulan berapa? Bulan Juni. Bulan Juni. Juni tanggal 1. Juni berapa bulannya? Berarti 2 bulan, 3 bulannya? 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Iya, saya itu ikut istri ini ke salah satu dokter Adi ya. Oh, ke salah satu dokter di Bondowoso. Bondowoso. Ya sudah. Rencana saya itu mau periksa. Periksa. Waktu itu keluhannya apa waktu Bapak periksa? Saya memang punya tekanan darah tinggi. Sudah lama punya darah tinggi. Lama sekali. Mulai muda. Jadi ya sejak muda ada kelainan. Iya. Darah tinggi itu tidak murni faktor makanan. Kalau faktor makanan sampai ibaratnya makan apa aja, mau daging, mau sate tiap hari, nggak akan naik tensi. Berarti masalahnya bukan dari makanan. Paham maksud saya? Kalau karena dari makanan, orang lain makan itu aja nggak tensinya nggak naik. Kenapa kita yang naik? Berarti masalahnya ada pada diri kita sendiri, bukan dari makanan. Itu yang faktor yang pertama yang harus dipahami. Seringkali salah dalam hal memandang penyebab penyakit. Coba lagi. Ya, begitu. Ya udah, saya beritahu dari bocorannya sebentar ya. Jadi seperti itu. Ada problem pada diri masnya. Yang orang lain tidak mengalami itu, masnya mengalami itu. Orang lain makan apa saja, makan sate tiap hari tidak ada masalah, makan bakso tiap hari tidak ada masalah. Tapi orang tertentu gampang naik tensinya. Jadi saya beritahu begitu. Jadi sejak muda ya punya hipertensi. Udah lanjut setelah itu Bapak. Ya mungkin karena begadang itu, Pak. Setelah itu ada inisiatif mau periksa. Ya. Waktu Begitu itu saya periksa, enggak waktu periksa 3 bulan yang lalu merasa ada keluhan nggak? Ada ini kakinya. Kakinya kenapa? Lemah apa berat? Lemah ya, kalau berat. jalan itu kadang kaki saya tetap berat. Itu. Yang mana? Yang kiri. Yang kiri. Resiko. Tapi nggak apa-apa waktu itu. Waktu itu gak apa-apa. Masih nyetir mobil sendiri. Nyetir mobil. Kaki kiri lemah ya? Iya. Gampang sandung. Iya. Waktu itu tapi cuma berapa hari. Saya tidak apa itu. Pasien Pak, mau contek biasa. Tutup aja. Sudah tunggu aja. Iya. Tidak tutup. Terus kemudian Pak Ismail. Jadi waktu itu lemah berapa hari saat mau periksa 3 bulan yang lalu periksa ke dokter itu Bapak sudah lemah berapa hari kakinya? Yang dari Bali 3 harian. 3 harian lemah ya? 3 hari ya. Ya. Terus langsung ke dokter. Tapi lemahnya bukan berarti nggak bisa jalan. Bukan. Ya lemah bukan lumpuh. Ya itu namanya lumpuh. Jadi kalau jalan ini kadang ya Kesandung. Ya kesandung kursi apa Itu lemah. Ada kelemahan, belum kelumpuhan tetapi sudah ada penurunan kekuatan pada kaki yang sebelah kiri. Tangannya nggak lemah waktu itu. Waktu itu enggak. Terus, Terus setelah itu kemudian saya periksa karena apa? Tekanan tensinya itu tinggi. Waktu itu 185. 185. Bawahnya 125. 125. 185 per 125 ya udah. Ya, saya ceritakan, Dok, saya ini memang punya hipertensi. Jadi bukan itu yang saya keluhkan. Kemudian saya ditakut-takuti waktu itu. Kenapa? Wah, ini bapaknya harus opname. Kalau udah opname ini bisa stroke ringan, Bapak. Sesungguhnya sudah stroke Bapak, itu bukan bisa stroke ringan. Bapak ketika periksa itu sudah mengalami stroke ringan. Jadi saat periksa itu sudah stroke ringan saya katakan ketika Bapak kakinya gampang kesandung-sandung sebelah kiri. Bapak sudah mengalami stroke bagian kiri. Apa mungkin nggak saya sadari waktu itu ya? Iya, Bapak nggak tahu saja sesungguhnya itu pun sudah stroke ringan. Saya memang alergi ke dokter dengan obat dan waktu Jadi itu ya. Bapak itu saat mau periksa itu sebenarnya sudah terjadi stroke ringan. Yaudah ya, setelah itu opname.
Saya disuruh opname 4 hari. 4 hari ya? Di klinik Nah, itu? terus waktu itu saya diimpus. Opname 4 hari itu ada perubahan nggak? Pulang dari opname itu saya lemes malah Pak. Tambah lemas, Tambah lemas. nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Akhirnya saya minta pulang paksa ya. Oh gitu ya, pulang paksa ya? Pulang saya. Pulang paksa. Terus setelah itu sampai setelah pulang dari klinik itu Bapak berobat apa? Berobat jalan? Begini dok, Pak Ismail ya. Habis pulang dari klinik itu, selang 1 minggu dan ya, saya sambil lalu chat dengan teman saya dokter Isdeni, spesialis penyakit dalam di Bondowoso. Terus? Punya spesialis saraf apa Terus itu. ke saraf. Akhirnya saya ingin dirawat oleh salah satu dokter spesialis saraf. Rawat jalan berapa dinar? Akhirnya saya rawat inap dan ya di rumah sakit Rumah sakit. Medika Bondowoso Oke, rumah sakit ya. selama 3 hari dan ya. 3 hari. Terus ada 3 perubahan nggak? hari di sana sampai saya di CT scan positif semua. Cuma ada sedikit saja penyumbatan Ya, penyumbatan ya. di Ya, otak. ya, makanya di jalan Bapak ringan. Struknya ringan, sumbatannya sedikit. Dan sumbatan itu bisa berubah sewaktu-waktu. Ibarat ada partikel di dalam darah, nyumbat di otak sedikit. Partikel ini kan tidak hanya ini saja, yang sedang beredar banyak, tiba-tiba nambah. Makanya bisa berubah itu nggak tentu. Karena ini kebetulan nyumbat lagi apa tidak. Dan sumbatan ini kadang-kadang tiba-tiba dia jalan sendiri terus. Akibat sesuatu hal, kadang-kadang secara nggak sadar sumbatan ini posisinya berubah sehingga akhirnya bisa mengalir. Sehingga gejala jenengan akan meredah hilang. Tapi kalau sumbatan tetap menyumbat, jadi sebagian sel otak semakin banyak yang mati, keluarnya akan semakin bertambah. Itulah namanya stroke sumbatan. Dari kenapa pada partikel itu dari makanan kita yang menjadi sampah di dalam darah. Karena ketika darah itu nggak lancar, maka terjadi sumbatan-sumbatan yang berisiko pembuluh darahnya salah satu muntir. Saya menduga bagian kiri itu ada pembuluh darah yang muntir karena maka kaki kiri lemah. Sejak muda ini sebenarnya. Sering gini Pak Ismail ya, kalau yang kiri ini ya Betul. sering jatuh gila. Nah, sudah nyambung dengan cerita saya. Sehingga kalau lihat saya bercerita di mempresentasikan tentang pandangan tentang penyakit jantung, hipertensi dan banyak penyakit yang lainnya, ini tak pernah saya singgung. Kaki bapak ini tidak normal. Kaki normal tidak seperti ini. Iya, jatuh sendiri yang walaupun bapak pura-pura normalkan begini ya, nanti dia akan jatuh sendiri. jatuh. Ya kan? Ya, jatuh. Berarti kaki saya juga gini Pak. Ya nanti saya beritahu dulu. Jadi kaki itu normalnya 60 derajat begini. Oh. Normalnya 60 derajat. Sehingga kalau dia gini, ini meluntir. Ketika meluntir, selang pembuluh darah, kalau meluntir maka akan nggak lancar. Kalau nggak lancar, jantungnya jadi berat. Kayak salju memompa air. Kalau pipanya tersumbat, saljunya akan berat. Dia tensinya tinggi. Kenapa sejak muda mengalami itu? Makanya pengobatan yang dijalani tidak menghasilkan kesembuhan sampai tua justru akan terjadi komplikasi-komplikasi akibat penyakit jantungnya, penyakit hipertensinya. Ya, begitu. Sebenarnya Bapak mengalami itu sejak muda, makanya sejak muda mengalami hipertensi. Sejak usia berapa tahu hipertensi? Paling mulai umur Kuliah. Sejak kuliah ya? Ya, mulai umur 20. Ya sudah, sekarang keluarnya masih apa Pak? Jadi setelah dirawat spesialis itu dirawat inap berapa hari? 4 hari? 3 hari. Ada perubahan nggak? Enak, lumayan. Ya lumayan enak. Terus enggak? Terus habis gitu lama saya kontrol ke dokter spesialis saraf. Oh enggak Pak, sudah ini. Sudah Masa kritisnya sudah semua. Wow. Tapi Bapak merasa masih lemah? Iya, malah ini saya Pak. Kenapa? Yang kiri ini ya, tangan dengan yang kiri ini kaku. Tangannya kaku, yang kiri. Yang kiri, tangannya kiri kan, yang kanan enggak. Nah, Ya, makanya jalur kiri ini sudah sejak kecil mengalami sumbatan. Makanya orang lain makan daging apa saja tidak ada masalah, dia akan jadi masalah. Makan jadi daging nggak sekuat dulu saya. Jadi kalau makan ikan, ya daging dia menjadi sampah di badannya. Kalau orang lain enggak, karena darahnya lancar sehingga tetap bisa dibuang sampah itu keluar. Kalau ada sumbatan, sampah itu menumpuk di dalam. Karena enggak lancar, selangnya meluntir, maka apa yang kita makan menjadi sampah yang tertahan. Akhirnya bisa menjadikan sumbatan di otak, di tangan. Kenapa kok di otak sama tangan, yang kena sama kaki? Ujung badan kita itu ada 5. 2 kaki, 2 tangan, sama kepala. Karena terus meluntir di kiri, maka kaki kiri yang kena. Ujung kaki kiri dia mulai kena. Nanti
Semakin parah sumbatannya akan merembet ke atas, ke tangan, terasa kaku tangan. Nyumbat di ujung badan yang lain itu kepala, jadi stroke. Itu sudah terjadi pada bapak dan itu nggak dipahami di dalam ilmu pengobatan yang selama ini berjalan itu. Apakah mana yang lebih benar? Yang jelas ilmu pengobatan yang benar itu yang memberikan kesembuhan bagi pasiennya. Sekalipun sudah difoto pakai cara canggih pun, itu kan hanya sekedar memfoto. Apakah setelah difoto pasien sembuh? Tidak, kita hanya penunjang diagnosa saja. Nah kemarin terus waktu ke dokter Rasmono, hasil apa CT scan-nya saya bawa ya. Tidak ada ini Pak, tidak ada penyumbatan. Iya, karena kecil itu ya kan tuh bapak entah pecah pembuluh darah, entah sumbatan. Karena kalau kecil bisa jadi saat gejala awal periksa pertama kali dengan saat difoto langsung kesekian kali, bisa jadi ini sudah jalan sumbatan yang awal ketika. Makanya orang nggak tampak sumbatannya. Makanya gejala bapak lebih mereda daripada awal pertama kali. Cuman gejala sisanya masih ada. Maksud saya itu begitu. Jadi melihat pencitraan di foto itu bisa berubah-ubah saat pertama kali ada keluhan sama di foto setelah 1 minggu keluhan. Ya kalau sekarang masih nyandol di sana, kalau sudah jalan sumbatannya, ya nggak ketemu juga. Tetapi bahwa sisa gejalanya itu masih ada dan sumber sumbatan kaki meluntir itu tetap ada. Nah terus gini saya. Nah ini enggak itu kan cetok gitu sini. Kalau digerakkan, cetok gitu sini. Tahun kesini dari mana? Dari mana? Dari saya lihat-lihat di artikel dengan YouTube gitu. Oh YouTube. Oh, Iya. Nyari di YouTube ya? Iya. Nyari pengobatan stroke dari mana? Yang dicari begitu. Nah, saya baca-baca artikel di sini ya tentang apa penyumbatan lain-lain, Terus? jantung apa itu. Terus artikel gitu. Oh terus saya baca salah satu apa kontennya Pak Ismail yang ini yang masalah kaki apa belum Ah. ya. Loh, Di YouTube gitu. iya. Oh, ya. Saya pikir loh ini kok masuk akal ini. Kok sama dengan kaki saya? Kok sama? Karena saya merasakan. Akhirnya saya cerita kemarin. Langsung minta visum. Saya antarkan saya visum. Ya sudah ya, mudah-mudahan Allah dan semuanya ya. Agamanya Pak. Ya. Nah, ini dua-duanya kayak belas, tapi lebih parah yang dibakar. Memang, Yang ini yang nggak bisa ditahan. ya, memang nggak bisa dibohongi. Jadi tak beritahu, sejak muda mengalami ini, kakinya meluntir, maka sejak muda tensinya naik. Kaki kiri lebih meluntir, maka jantung yang kena. Dia mengalami hipertensi, karena jantung itu ada di kiri. Kalau bagian kiri yang lebih kepeluntir, maka jantungnya yang lebih dulu kena. Makanya sejak muda mengalami hipertensi. Ya, makanya orang ada hipertensi sejak muda sama enggak, yang lainnya normal, semuanya ada sebabnya. Bukan karena keturunan. Keturunan ini kan diturut-turut, di orang tuanya ada dia, makanya difonis itu keturunan. Padahal gen yang mana yang menimbulkan hipertensi dan ditemukan itu hanya sekedar dikaji orang tuanya hipertensi, anaknya hipertensi, maka dianggap keturunan. Tetapi gen yang mana yang menimbulkan hipertensi tidak ada. Seperti itu. Hidup tidak sehat juga bisa. Tetapi ada sebabnya juga yang baik seperti ini, sebab-sebab seperti ini. Jadi orang lain masuk ibaratnya kerja tapi tetap tidak naik tensinya, malah drop tensinya, yang ada kecapean misalnya, tensinya juga nggak naik. Minum kopi, banyak orang sampai tua minum kopi juga baik-baik saja. Iya. Ya? Soalnya Mas jarang tidur dari muda. Lah iya, bukan masalah itu juga, tapi memang ada faktor secara anatomi yang anomali terjadi perbedaan. Makanya sejak muda karena bagian kiri yang meluntir, maka jantungnya yang kena sejak muda. Kemudian tak gini kan kayak gini, tahan gini. Maka kemudian kalau dari stroke pun di kiri, ya begitu. Awalnya kaki, kemudian tangan. Nah, kalau misalnya dia tidak stroke, dia faktor sumbatan itu dari otak, sumbatan itu di kaki dan di tangannya sendiri. Kan ujung badan itu kan ujung kaki, ujung tangan, sama ujung kepala. Jadi kalau suatu saat di otaknya normal, kenapa kaki masih lemah, tangan lemah? Memang nyumbanya tidak di otak, di sini. Makanya jarinya kaku. Jadi berpindah ya Pak? Ya tidak berpindah, memang sumbatan itu bisa di mana-mana. Sampai itu dia akan terus nyumbat di gang buntu. Putar balik, jalan dari sana harus balik ke atas. Kalau ada samanya di sini.
Dari sana ke sana, ke ujung, harus balik. Darah kan? Harus ke jantung lagi toh. Iya. Maka sampai nyantol gini. Dari sini ke atas, dari kepala harus turun ke bawah, nyantolnya di kepala. Dan disitiskan nampak, dan ini tangan udah nampak. Paham? Iya. Nah, seperti itu. Makanya kalau cara pandang kita itu lebih komprehensif, memandang suatu penyakit kenapa itu terjadi, kenapa gejala seperti, kenapa diperiksa normal. Bingung, sampai itu duduk stroke. Iya, saiki wingi waktu awal-awal sampean mulai nyandung-nyandung itu bisa jadi ada sumbatan di situ, tetapi kan nggak tentu namanya sumbatan itu kan ya dia goyah, kadang-kadang baru jalan. Namanya partikel yang sedang berjalan di dalam darah, seperti sampah mengalir di sungai. Suatu saat nyantol, suatu saat jalan lagi, paham? Iya. Nah, begitu Bu. Karena ini ada jantung yang memompa, ada pipa-pipa pembuluh darah bercabang-cabang banyak. Suatu saat lewat percabangan dia nyantol, setelah itu jalan lagi. Nah, seperti cabang-cabang pembuluh darah. Oh, makanya saya kadang tak kuat olahraga, kadang lari enak, kadang nggak kuat. Coba. Sudah ya, tak baca ini. Sama ini sakit mana? Yang ini. Di kiri. Iya. Ya. Sebelah kanan tak baca. Ini sama ini lebih sakit mana? Sakit kiri. Kiri. Ngerti ya? Mana? Iya kiri. Sejak muda ini sebenarnya mengalami masalah di kiri. Baru sekarang tahu. Jadi penyebab sejak muda mengalami hipertensi. Sudah, besok saya terapi ya. Nah, ini ada pasien tanpa jalan tak garap sebentar, paling 10 menit selesai. Iya. Daripada ada dengan kalau kita masalah ada setelah saya buang darah kotor rasanya lebih enteng nggak di tangan ini jari-jari lebih enak Iya lebih. lebih enak lebih enteng buat tadi kan kaku jarinya tadi buat gini ya berat ya coba sekarang buat ya Jadi yang kiri ini nggak tampil kemarin. sekarang rasakan Nah, gimana sekarang rasanya berubahnya Pak lebih enteng ya lebih enteng. nah, artinya apa darah nggak lancar itu sekarang sudah lebih lancar dan ini enak tanpa obat ya toh Ya biasanya di juga susah sekarang bisa dan apa Pak langsung perubahannya langsung nggak nunggu lama karena ini sistemnya dinormalkan yang semula nggak lancar dilancarkan begitu lancar itu tangan langsung enteng jadi salah satu penyebab fisik kita lemah itu karena darah tersumbat kaki juga lebih enteng nggak rasakan biasanya jalan mau berdiri ini kan susah ketika habis parkir. nah sekarang gimana lebih enak Ya lebih enak. lebih enak nah, habis ini tak terapi lebih enak lagi nah, ini sekarang ini tadi membuang darah kotor habis ini terapi memperbaiki saluran pipa yang muntir tadi dibetulkan diluruskan dan nanti lebih enak lagi dan ini lebih mencegah jangka panjang dia tidak gampang kambuh penyakitnya jadi begitu selain darah kotornya dibuang pipa salurannya harus yang meluntir tadi dikoreksi diperbaiki supaya tidak gampang menumpuk lagi sampah darah kotornya ya wes sekarang pindah kemana yuk capek berhenti sendiri makan dulu semakin kok semakin dulu lurus kaki Bukan yang kiri. dia itu Mbak sama merasa di badan lebih enak nggak sekarang lebih enteng nggak di badan Ya lebih enak. nah lebih enteng artinya selama ini fisiknya itu lemah karena darahnya nggak lancar udah semakin gerak tangan digerakin tambah enak kan tangan yang lemah tadi loh tangan ini tambah enak toh lebih enak tuh dibuat gerak biasanya gimana ya susah begini katanya Ya
Biasanya susah gitu. Jadi, kalau mau melakukan hal-hal kecil itu kadang nggak bisa. Maksudnya jarinya susah gerak. Apa nih? Refleks gitu. Ya. Misalkan ada refleks gitu Pak. Misalkan Ya. gatel, tidak pas langsung dipegang. Oh biasanya iya, artinya kontrol tubuh terhadap gerakan itu menjadi kacau. Artinya makanya stroke itu pengen geraknya tangan nggak bisa gerak. refleksnya tuh kurang. Berarti stroke kan begitu. Pengen ngomong tapi lidah tidak bisa bergerak. Itu dalam stroke. Pengen angkat tangan tapi tangannya nggak iso. Pengen garuk nggak iso. Ya itu stroke itu memang tidak. Tapi sekarang lebih bisa toh melakukan, lebih mau garuk kan bisa juga. Jadi contoh kecilnya kan gini, Ah. jadi kan cepat ya. Kanan. Kemarin nggak bisa. Yang kiri ini kan kurang cepat. Gitu. Oh iya, memang banyak ada kelumpuhan, tetapi lebih enak kan dibuat gerak. Ya. Enggak, nanti lama-lama sama. Ini karena masih belum pulih. Nanti setelah seminggu perubahannya keluar. Tapi semakin hari semakin ada perubahan. Nah, tapi merasa lebih enak kan tangan? Kaki juga kan? Kaki juga tak? Kaki belum, masih pusing barusan. Oh masih pusing ya? Coba ada di sini. Iya kan? Baru selesai darah itu. Coba gerak. Mau lepas. Coba. Nah, sini. Kuat? Kuat. Enak, lebih enak kan berjalan? Ya. Ya, sebenarnya kan itu. Ya wes ayo aja. Demikian setiap hari kami mencarikan teknik-teknik terapi penyembuhan cepat untuk banyak penyakit, sehingga ketika suatu penyakit diterapi dengan cara yang benar maka dia akan segera sembuh.